Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Riza Umami, NPM 2014-42066 dari kelas 5A1 2020. Di sini saya akan melaporkan pelaksanaan observasi dan wawancara saya di SMKN 1 Kasihan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Pemahaman Individu Teknik Tes. Oke, baik, mari kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah profil sekolah. Nama sekolah yang saya pilih adalah SMKN 1 Kasihan yang beralamatkan di Jalan Bukisan Selatan, Jomegatan, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Untuk kondisi tempat survei, kondisi fisik, gedung bagus dan terdapat 37 sarana dan prasarana. Untuk kondisi non-fisiknya, terdapat guru dengan jumlah 64, tenaga pendidikan dengan jumlah 34, PTK dengan jumlah 98, dan peserta didik dengan jumlah 684. Untuk yang selanjutnya adalah hasil pelaksanaan survei. Yang pertama adalah sasaran survei. Sasaran survei Praktikum Pemahaman Individu Teknik Tes ini tertuju pada 1. Guru bimbingan dan konseling SMKN 1 Kasihan. Yang kedua, wakil kepala sekolah kurikulum. Yang ketiga, wakil kepala sekolah kesiswaan. Untuk yang selanjutnya, waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022 di SMKN 1 Kasihan, Bantul. Setelah tadi ada sasaran survei dan waktu pelaksanaan, yang selanjutnya ada teknis pelaksanaan. Pada teknis pelaksanaan terdapat materi. Materi ini mencakup profil sekolah, kondisi fisik non-fisik, instrumen yang digunakan guru BK di SMKN 1 Kasihan dalam mengumpulkan data siswa. Yang selanjutnya adalah masalah yang sering dihadapi oleh siswa. Yang terakhir adalah penanganan atau pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh guru BK. Untuk yang selanjutnya ada metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan, saya menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan langsung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan observasi. Untuk yang pertama adalah saya melakukan konfirmasi dengan sekolahan apakah diizinkan untuk melakukan observasi atau tidak. Untuk yang selanjutnya, saya melobi surat permohonan kepada TUBK dan fakultas. Yang nomor 3 adalah saya menyampaikan surat untuk melakukan praktikum ke TU SMKN 1 Kasihan. Untuk yang selanjutnya, saya melaksanakan observasi dan wawancara dengan guru BK. Selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan wakil kepala kurikulum dan wakil kepala sekolah kesiswaan. Untuk yang selanjutnya, saya menindaklanjuti terkait dengan surat balasan dari SMKN 1 Kasihan. Selain dari teknik pelaksanaan, saya juga memerlukan kebutuhan dalam pelaksanaan survei ini. Kebutuhan yang dibutuhkan adalah 1. Surat izin melakukan praktikum dari kampus, perizinan dari sekolah terkait, adanya materi untuk ditanyakan ke pihak sekolah, yang selanjutnya alat tulis, dan HP untuk dokumentasi, serta surat balasan dari sekolah terkait. Selain dari materi, metode, dan kebutuhan, di sini saya juga melibatkan dari pihak lain, yaitu dari administrasi sekolah dan administrasi dari TUBK serta fakultas. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang sering terjadi di SMKN 1 Kasihan. Permasalahan yang terjadi di SMKN 1 Kasihan ini yaitu biasanya terjadi pada bidang belajar, bidang pribadi, dan bidang sosial. Pada bidang belajar, saat pandemi, kegiatan belajar mengajar menggunakan digital. Namun, penjelasan dari guru itu kurang diperhatikan. Dari sejumlah siswa, hanya sekitar kurang lebih 10 siswa yang mendengarkan dan memperhatikan. Untuk yang selanjutnya, pada bidang belajar lagi adalah dikarenakan pembelajaran praktik 1 minggu dilaksanakan 2 kali, menjadikan siswa itu down. Kemudian dikarenakan SMKN 1 Kasihan ini lebih kepada praktiknya, siswa meremehkan teori dalam pembelajaran. Selain itu, juga terdapat masalah mengenai bidang sosial, yaitu masalah pertemanan yang tidak nyaman dan dijauhi oleh teman.
Untuk yang selanjutnya adalah pada bidang pribadi. Pada bidang pribadi ini, kasus yang sering terjadi adalah kurangnya percaya diri. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi permasalahan yang telah dilakukan oleh guru BK di sekolah. Untuk penanganan atau pemecahan masalah yang dilakukan oleh guru BK, yaitu dengan melakukan konseling individu, konseling kelompok, serta bimbingan kelompok. Tidak lupa, guru BK juga melakukan pendekatan dengan siswa terkait. Selain itu, guru BK juga melakukan kolaborasi dengan wali kelas, guru mapel, orang tua, dan teman dari siswa. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan guru BK ini bisa terbantu dengan penyelesaian masalah siswa. Untuk yang selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan. Kebutuhan layanan BK yang diperlukan yaitu perlu adanya layanan responsif. Dikarenakan beberapa masalah hanya melibatkan beberapa siswa saja, maka layanan yang diperlukan yaitu layanan responsif, agar masalah bisa segera mungkin ditangani. Selain itu, juga perlu adanya layanan informasi mengenai pentingnya teori pelajaran, agar siswa yang meremehkan teori bisa menyadari sikapnya tersebut. Instrumen yang sering digunakan oleh guru BK di SMKN 1 Kasihan ini adalah menggunakan daftar cek masalah. Nah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari pelaksanaan praktik ini. Pelaksanaan praktik sangat perlu dilakukan agar mahasiswa paham betul dengan bidang yang ditekuninya. Praktik ini sendiri bisa menambah pengalaman bagi mahasiswa ke depannya agar melanjutkan ke jenjang profesi yang sejalan. Dengan adanya teknik tes yang digunakan yaitu DCM, guru BK dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa, yaitu mulai dari masalah bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir, dan bidang belajar dapat diselesaikan. Guru BK berperan penting untuk membantu siswa dalam pemecahan masalahnya. Dengan mengacu pada kebutuhan layanan, di sini mahasiswa dituntut untuk bisa membuat rancangan pelaksanaan layanan, yaitu RPLBK. Sekian presentasi laporan saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.